Makanya adab dalam membenarkan Quran itu pun ada adabnya. Makanya Rasulullah pun waktu mengajarkan Quran kepada para sahabat, Rasulullah melihat sahabat. Ya Rasulullah, ajarkan aku satu surat. Yang diajarkan surat Al-Ikhlas. Udah cukup, itu aja, udah pintar kau pergi. Pintar cuma Al-Ikhlas doang, lain gak ada. Sehingga ada satu sahabat yang cuma meriwayatkan satu surat Al-Ikhlas dalam sejarah. Gak ada yang lain. Padahal hidup di masa Nabi beliau. Tapi bagaimana apresiasi Nabi? Bukan gak nyuruh yang lain. Nabi tahu, karena gak semua manusia itu daya tangkapnya baik, daya ingatannya baik, dan daya lisannya juga baik. Kalau memang kita semua mengerti daya lisan kita, semua merupakan desain dari Allah, dan semuanya beda-beda, lalu kenapa kita ambil taraf ideal? Nggak ada dalam kata ideal itu. Fasihnya kita dengan fasihnya Qari itu beda. Fasih-fasihnya kita yang sering makan jengkol sama pete Cina dengan fasihnya orang Arab itu beda. Fasihnya kita orang Aceh sering makan pli sama samsunti, itu pun beda. Beda-beda. Kenapa? Tebai lidah beda-beda. Makanya orang bilang kalau mau kita suara bagus, kan suara kita beda-beda kan? Ada suara kawan begitu kita dengar tertidur kita. Ada yang udah tidur terbangun. Itu saking bahayanya. Iya kan? Bayangkan itu, yang tidur belum tidur tertidur kita. Tiba yang udah baca satu lagi, awak sedang tidur bisa terbangun, ada. Makanya Nabi pun pintar kan? Para sahabat Nabi yang dituduh jadi Bilal siapa? Dua cuma. Ibnu Ummu Abi Maktum sama Bilal bin Abi Rabah. Padahal segitu banyak sahabat yang lain. Kenapa? Orang itu bagus suaranya. Dan imam Nabi yang ditunjuk siapa? Cuma dua. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Abdurrahman bin Auf. Kemudian qari Nabi yang sering suruh Nabi baca Quran. Siapa itu? Abdullah bin Mas'ud. Cuma mereka. Padahal Umar tauhidnya kuat loh. Saking kuatnya tauhid Umar, kalau dia lewat jalan itu, riwayat mengatakan setan nggak berani lewat situ. Kalau awak barengan sama setan kadang-kadang, itu sekira rendahnya iman kita kan? CS kita kata setan, barengan dia jalan sama kita di jalan itu. Segitu kuatnya tauhid Umar, tapi Umar nggak pernah dijadikan imam oleh Rasulullah. Kenapa? Umar suaranya menggelegar. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, kau marah-marah mengaji kata kawan. Yang disuruh Abu Bakar suaranya lembut. Jadi kalau kita pun punya suami suaranya lembut, itu boleh suruh jadi imam sekali di menasah. Tapi kalau suaranya yang maaf itu ya, jangan dia gara-garain. Ya Ustaz bilang tempo hari pernah kejadian di satu menasah, suaminya azan. Nah, terakhir 5 kali maghrib itu 5 kali dia yang azan. Diusut-usut, kenapa? Rupanya gara-gara istrinya. Orang kampung udah jadi umpatan semua. Kenapa? Karena istrinya garang-garain. Nah, begitu pulang di azan, Dik, ada dengar adik tadi azan maghrib? Ada bang. Kenapa bang? Abang yang azan, Dik. Astagfirullah bang, bagus betul suara bang. Merinding adik bang dengarnya. Padahal orang kampung namanya ya Allah siapa yang azan itu? Bisa sebut teriak-teriak itu. Tapi karena pujian dari istri, karena suami ini kan ya biasa itu kan, alhamdulillah bang, merinding adik dengarnya bang. Ibu dah boleh-boleh gede adik bang. Itulah. Terakhir dia kecanduan azan. Orang kampung udah ngumpat, ya Allah nggak ada lagi lah orang azan di kampung ini. Peluk susu nih munasah kata orang. Segitu udah parahnya. Jadi kalau kita punya suami yang suaranya ya rada-rada cekak, janganlah coba dipuji-puji gitu. Jangan dibiasa-biasain gitu ya. Begitu juga bang, yang tadi sholat subuh siapa bang? Abang jadi imam. Ih, pantas bang, merinding aku dengarnya bang. Ah, kecanduan dia. Subuh oke lah, nggak banyak orang. Di bantainya maghrib, kan bahaya itu. Fatihahnya masih berserak karena memang dapat pujian dari istri, terobsesi dia mau. Nggak salah sih memang, cuma jadi umpatan orang kampung. Kalau suara pas-pasan, jangan bertingkah petakilan gitu kan. Ya, kita semua sadar diri. Makanya kalau di masjid-masjid menasah-menasah, dipilih yang bagus suaranya yang jadi imam. Yang nggak bagus, minggir lu. Karena itu riwayat Nabi. Nabi sendiri memilih sahabatnya yang baik suaranya. Bukan baik tauhidnya, tapi baik suaranya, baik ilmunya. Makanya Abu Bakar, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Abdullah bin Ibnu Mas'ud,
atau dipanggil Ibnu Mas'ud. Itu yang jadi sahabat Nabi, yang dijadikan imam-imam para sahabat. Yang lain tidak. Karena suara mereka baik. Sehingga riwayat-riwayat dalam qiraat-qiraat itu kan jelas. Rasulullah riwayatnya, beliau qiraatnya membaca irama jiharkah. Kalau Abu Bakar kadang-kadang membawa irama ras. Nah, kemudian kalau Abdullah bin Mas'ud kadang-kadang membawa irama bayati ataupun sika. Ada riwayatnya, sehingga sampai sekarang di Majmu' At-Tarannum, kitab Majmu' Tarannum itu kitab kajian tilawatil Quran, itu dijelaskan para sahabat bacaannya bacaan apa, iramanya seperti apa. Sampai sekarang kita tahu, nggak ada riwayat Abu Bakar, Sayyidina Umar itu riwayat bacaannya bacaan apa, enggak. Karena Umar membaca setengah bentak, karena memang dia orangnya kasar, preman pasar itu. Jadi nggak pernah jadi imam, walaupun tauhidnya kuat. Nah, jadi kalaupun kita umpamanya jadi guru, jadi tengku, jadi ulama, kalau umpamanya suara kita nggak memadai, jangan sok kita pula jadi imam. Makanya Ustadz pribadi pun lebih suka jadi makmum. Bisa wak menghayal jadi makmum. Ya betul. Sedang Allahu Akbar kan, imam baca Fatihah kan menghayal. Makanya Ustaz suka juga kalau puasa itu kadang-kadang sengaja Ustaz tolak juga, tujuan untuk apa? Biar bisa wak menghayal, menikmati menghayal itu kadang-kadang penting loh. Iya, jangan mengartikan kalimat sesuai dengan kata-kata Bunda, ini bahaya. Memang kalau puasa itu kadang-kadang susah nyambung gitu ya, kita maklumi aja gitu ya. Ini maksud kalimat-kalimat itu kalimat-kalimat kiasan Bunda. Tapi betul, sesekali kita penting jadi makmum. Sama saat kita biasa jadi khatib, sekali kita penting jadi orang yang mendengar khutbah. Agar kita tahu, karena banyak khatib nggak tahu diri, kok dia khutbah kepanjangan ini. Jemaah udah pada bingung di bawah. Jadi begitu kita sering jadi orang yang mendengar, rupanya kalau panjang khatib itu ngomong, susah awak di bawah. Terakhir kita jadi khatib, kita bisa introspeksi. Begitu juga kalau kita jadi makmum. Makanya imam-imam harus juga jadi makmum. Begitu pas tiba dia jadi imam, bantainya malam Jumat, surat Al-Jumat habis isya dibawanya. Satu surat penuh, satu rakaat. Kalau orang yang udah biasa, pendek. Tapi kalau orang yang belum biasa, makanya seorang ustadz yang paling suka bawa ayat pendek. Di sholat manapun. Begitu juga saat jadi imam. Makanya kalau nggak qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Karena Rasulullah nggak pernah melarang orang yang baca ayat pendek dalam sholat. Tapi Rasulullah menegur orang yang baca ayat panjang ketika sholat. Jadi Ustaz baca ayat pendek ada riwayatnya gitu. Nah, makanya kenapa kita menjiwai makmum, jangan sampai makmum ini kalau mau panjang baca ayat di sholat sunat sendirian. Kenapa nggak sampai pagi 2 rakaat itu dari malam? Kadang-kadang Rasulullah membaca surat Al-Baqarah satu surat penuh di sholat sunnah. Kalau sempat di sholat berjamaah Nabi baca gitu, kecar kacir jamaah. Bisa pernah baca satu surat Al-Baqarah satu surat penuh, berapa jam namanya? Analoginya kalau kita mau belanja hari ini, belanja dulu kita ke pajak. Habis dipotongkan ayam, dicincang semua, pulang, cuci ayam semua, masak-masak kita, tidur kita barang setengah jam, bangun masih jadi makmum itu. Itu kalau sholat duhur. Nah, tapi begitulah Rasulullah. Makanya Rasulullah kalau sholatnya panjang itu, ayatnya panjang di sholat-sholat sunnah. Di sholat-sholat fardu yang berjamaah, Rasulullah nggak pernah dan nggak mau baca ayat terlalu panjang. Jadi kalau kita baca jadi imam nanti, baca pendek. Siapa tahu semua laki-laki meninggal di dunia ini. Kan harus perempuan jadi imam perempuan. Nah, baca aja pendek-pendek aja. Habis baca Fatihah, baca ayat. Udah selesai. Inna a'tainakal kautsar udah jadi. Oke, sampai situ dulu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Bentar lagi kita pulang kan. Hukum mempercepat bacaan selama kita menjaga makharijil huruf nggak masalah, menjaga tajwidnya nggak masalah. Yang jadi masalah udahlah cepat nggak terjaga. Makanya metode itu kan ada metode mujawad, ada metode murattal. Metode mujawad itu ngaji berirama kalau bahasa kita tilawah. Metode murattal itu metode para imam.
Enggak kan pula imam habis baca Fatihah di rakaat pertama salat maghrib terus dia tarik Bismillahirrahmanirrahim, kan nggak mungkin kan, kumat imamnya hari ini kan, bahaya itu. Terakhir ditariknya surat Al-Baqarah, walaupun cuma 3 ayat, tapi dengan irama mujawad bayati dibawanya, lengkap dengan nada tarikan, nada lepasan gitu kan. Itu agak bahaya. Kenapa? Karena itu bukan iramanya untuk orang yang menjadi imam. Kalau jadi imam bacanya tartil atau murattal, baca cepat tapi dengan menjaga kaidah. Nah, itu yang paling penting. Jadi nggak masalah membaca cepat. Nah, baca cepat nggak masalah, yang penting dijaga. Jangan sampai nanti baca cepat nggak dijaga, bahaya sampai merusak makna Quran. Lain